Oke, silakan Kak Vivian. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Vivian, jadi sebagai Product Manager dari Desti Store hari ini. Salam Oke, kenal. kenal Kak Vivian. Oke, selanjutnya Kak Victoria. Halo Kak Victoria. Oke, halo semuanya. Selamat siang semua. Ini luar biasa nih, pada sempetin waktu untuk belajar ilmu hari ini. Oke, Oke, ya. Halo, salam kenal. Aku Victoria. Ini suaraku aman kan ya? Video aman kan ya? aman Kak. Oke. Oke, makasih banyak Kak Victoria, Kak Vivian. Langsung aja nih, udah nggak sabar ya teman-teman mau dapat ilmu langsung dari Kak Victoria dan Kak Vivian. Mungkin untuk presentasi pertama langsung aja oleh Kak Victoria. Waktu dan tempat kita persilahkan. Oke ya, thank you. Halo teman-teman semua, ini luar biasa. Kembali lagi udah pada sempetin waktunya buat siang hari ini belajar bareng. Gimana sih caranya supaya kamu tuh bisa naikin traffic atau naikin jumlah pengunjung ke websitenya. Nah, sebelumnya aku mau kenalan nih sama teman-teman di sini. Jadi salam kenal, aku Victoria, biasa dipanggil Vicky, dan di Instagram @victoriawang68 itu suka dipanggil Cici Konten. Kenapa? Karena di situ aku sering sharing bagaimana teman-teman bisa memaksimalkan sosial medianya dan bisa menggunakan kontennya ya untuk bisa bangun personal branding ataupun bisnis brand di era sekarang gitu. Jadi mungkin beberapa di sini aku lihat ada juga yang udah kepoin Instagramnya. Nah di situ teman-teman bisa dapetin tips seputar bikin konten. Nah hari ini kita bakal bahas seru nih, itu gimana supaya teman-teman bisa bikin orang-orang atau traffic ya. Nanti di sini aku bakal sering ngomongnya pakai istilah traffic, yaitu orang-orang yang kunjungin ke website kita itu datang banyak dari sosial media gitu. Nah, sambil aku share screen, boleh nih aku juga mau kenalan sama teman-teman di sini. Boleh dong yang udah punya website, mungkin boleh absen di komen bilang hadir, yang belum punya bisa bilang no atau nggak komen juga nggak apa-apa gitu. Soalnya aku pengen tahu nih berapa banyak dari peserta di sini yang udah punya website atau jangan-jangan belum punya. Oke. Hadir, oke, dari Paulus. Ini sudah punya website ya. Boleh ya teman-teman yang udah punya website, boleh nih absen di komen nih. Kalau seandainya belum punya, nggak apa-apa. Nanti aku juga bakal bahas alternatifnya gimana, kayak gitu. Oke, hadir dari Sylvie, udah punya website juga. Oke, aku present ya. Kalau udah kelihatan screen-nya boleh kasih jempol atau boleh ketik di kolom komen aman gitu. Oke, udah aman ya? Sip. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas gimana bikin banjir traffic ke websitenya kamu lewat sosial media. Kayak gitu, karena sekarang makin ke sini kita makin sadar kebutuhan sosial media, konten kreator kayak melejit banget drastis. Semua orang kayak seakan-akan sekarang butuh seorang konten kreator, bahkan bikin bisnis pun butuh yang namanya bikin konten. Nah, sebelumnya kalau teman-teman dapat insight apapun dari sesi hari ini, boleh banget tag di Instagramku @victoriawang68 supaya aku tahu nih teman-teman belajar apa dari siang hari ini. Oke? Nah, sekarang yang tadi sempat aku bilang, aku bakal sering pakai istilah traffic. Jadi, traffic di sini tuh intinya jumlah orang-orang atau pengunjung yang datang ke websitenya teman-teman gitu. Jadi, pastiin nanti selama sesi aku bakal sering ngomongin traffic ini, aku jelasin dulu di awal supaya nggak bingung, kayak gitu. Nah, sumber traffic ke website kita biasanya datang dari dua hal nih, SEO atau Search Engine Optimization, bisa dibilang mesin pencari lah ya, dan yang kedua adalah konten media sosial. Nah, ini adalah salah dua ya dari biasanya orang tuh ke website kita tuh ngekliknya dari mana. Kenapa aku bisa menyimpulkan seperti ini? Karena ini juga di backup sama data, yaitu teman-teman bisa lihat di sini, ini data per Januari 2021 lalu ya. Jadi emang ini nggak terupdate sampai bulan ini, tapi biasanya dari Hootsuite ini dia selalu update biasanya di awal tahun, gimana datanya setahun ke belakang. Nah ini tuh bisa teman-teman lihat, biasanya orang-orang tuh nyari brand baru atau brand discovery lah ya. Mereka tahu brand baru itu pertama dari search engine, yaitu mereka cari brandnya di Google, mereka ketik segala macam, dan yang kedua adalah dari iklan di sosial media, dan ketiga adalah dari rekomendasi atau komentar di sosmed. Oke, jadi kita bisa lihat orang lumayan banyak yang datang dari sosial media untuk kepoin brand kita. Dan gak hanya itu aja, tapi untuk orang-orang yang udah kepo nih sama suatu brand, biasanya mereka cari tahu lebih dari mana sih? Yang pertama itu dari search engine, mereka ketik di Google pastinya, mereka ketik di mesin pencarian, dan yang kedua dari social networks atau sosial media.
selisihnya cuma dikit ya, bisa dilihat di sini ya. Jadi kita bisa nyimpulin di sini kalau sosial media sekarang tuh berpengaruh banget untuk orang-orang tahu brand kita ataupun websitenya kita. Dan untuk rank SEO sendiri, tadi kan kita bisa lihat 2 kali ya dia masuk ke peringkat atas. Sosial media juga ada pengaruhnya loh. Kayak gimana sih pengaruhnya? Pertama, link di sosial media itu seringkali dianggap sebagai link yang berkualitas tinggi. Bahkan mungkin teman-teman di sini ada juga yang ngalamin saat nyari suatu brand malah sosial medianya yang muncul duluan sebelum website dia di Google kayak gitu. Kenapa? Karena ini sering dianggap sebagai link yang kualitasnya tinggi. Karena itu pastiin nanti juga aku bakal bahas selipin link URL atau link ke website kita di setiap profil sosmed supaya lebih mudah buat orang datang ke website kita. Dan yang kedua, kata kunci atau keyword dalam postingan kita itu juga ngefek saat orang nyari. Misalnya di sini aku nyari bikin konten, maka ada beberapa postingan atau konten dari sosial media yang bisa muncul. Oke, dan terutama untuk konten-konten yang menarik dan savable yang banyak orang interaksi itu juga akan muncul saat orang tuh ketik kata kunci. Contoh di sini misalnya aku nyari wedding ideas, wedding blog. Nah, ini muncul Pinterest padahal ini bukan website ya, ini sosial media kan ya. Tapi kenapa dia bisa muncul? Karena kontennya menarik seperti itu. Nah, jadi kita bisa simpulin di sini sosial media bukan hanya sebagai salah satu sumber yang bikin orang lihat konten kita atau sosial media bukan hanya salah satu sumber yang bikin orang tahu brand kita, tapi dia sendiri juga sangat ngefek ke SEO gitu. Dan sekarang gimana caranya untuk bikin konten yang menarik nih? Ya, yang pertama, temuin niche atau masalah dan goal marketnya kita dulu. Oke, nah jadi saat teman-teman bikin konten selalu pikirkan atau pola pikirnya itu adalah konten kita tuh sebagai kendaraan yang membantu orang dari titik nol bisa menuju titik yang dia inginkan tanpa dia tuh harus melewatin masalah-masalah. Oke, jadi contohnya, misalnya let's say aku bikin konten skincare. Skincare kan ada banyak banget. Ada yang buat muka, ada yang buat tangan, badan, sebagainya. Nah, contoh misalnya aku mau nargetin khusus spesifik skincare yang buat jerawatan, misalnya buat muka kayak gitu. Dan aku nargetin siapanya ini adalah remaja-remaja, misalnya remaja-remaja gadis muda, sebagainya. Nah, berarti titik nol dia kayak gimana sih? Mungkin titik nol dia ada yang masih belum sadar skincare, ada yang mungkin udah sadar tapi masih jerawatan, kurang percaya diri, dan sebagainya. Dan titik goalnya dia itu adalah dia bisa punya kulit yang mulus. Nah, konten-konten aku ini nanti ke depannya akan mulai nyadarin dia dari pertama aku sadarin dia kalau dia tuh harus lo pakai skincare, lalu tips-tipsnya apa saat dia udah sadar, sampai dia akhirnya bisa menuju titik yang diinginkan. Nah, jadi rumus simpelnya saat teman-teman nentuin niche, pertama tentuin dulu siapa yang mau kamu bantu, yang kedua apa masalah terbesar dia, dan yang ketiga apa goal atau tujuan terbesarnya dia. Oke, dan pasti ini kita tentuin secara spesifik. Nah, mungkin teman-teman di sini udah pada tahu ya niche atau target marketnya masing-masing. Karena itu, mari kita coba tes ya, apakah teman-teman bisa menjawab. Ini di sini aku bakal kasih contoh salah satu studi kasus niche. Anggap aja ini yang bikin niche ini namanya Budi gitulah ya. Nah, si Budi ini, anggaplah Budi ini tuh dia jualan mainan anak. Oke. Nah, si Budi bilang kalau niche-nya dia itu adalah mainan anak-anak. Fokusnya adalah membantu ibu-ibu bisa menemukan mainan anak-anak yang sesuai tanpa harus salah beli mainan. Oke, sekarang aku izinin teman-teman buat boleh berpendapat. Menurut teman-teman di sini, apakah niche-nya si Budi ini udah tepat atau belum? Kalau udah, boleh ketik yes. Kalau belum, boleh ketik no. Kita balik lagi ya. Kalau menurut teman-teman di sini, apakah ini udah tepat atau belum? Kalau tepat, boleh ketik yes. Kalau belum, boleh ketik no. Dan ingat, kembali lagi, definisi niche itu adalah siapa. Dan siapa secara spesifik. Dan kira-kira apa masalah dan goal-nya. Fokus ke siapa, oke? Nah, menurut teman-teman ini udah benar belum niche-nya? No, belum. Oke, banyak yang bilang belum nih. Ini jangan sampai ikut-ikutan ya. Lihat atasnya bilang belum, yaudah aku ikutan bilang belum. Atau lihat atasnya bilang no, akhirnya aku bilang no gitu. Ini kita bebas berpendapat di sini ya. Yang penting sama-sama belajar. Yang salah itu adalah ketika nggak kasih pendapat gitu. Oke, wah ada satu nih yang bilang yes dari Jihan. Oke, yakin nih teman-teman pada mayoritas bilang no, bukan yes nih. Ini udah spesifik loh. Ini ibu-ibu loh, udah cukup spesifik nih marketnya. Apakah yes, apakah no? Oke. Oke, mulai ada dari pihak yes, dari Asus, dari Paulus.
Oke, mari kita lihat, kita tunggu sebentar lagi. Nah, jadi jawabannya adalah jeng 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 jeng. No. Kenapa bisa no? Padahal kalau misalnya tadi ya yang sempat aku jelasin, target marketnya udah spesifik ini ke ibu-ibu muda gitu lah ya. Nggak nargetin semua orang intinya. Dan kayaknya juga udah tepat goalnya. Dia bantu supaya dia bisa menemukan mainan anak-anak yang sesuai tanpa harus salah beli mainan. Nah, kalau misalnya kita review lagi, kita balik lagi ke definisi niche, itu adalah siapa. Oke? Dan di sini pun kita lihat ya, fokusnya adalah siapanya. Nah, kalau kita lihat di sini, sekilas meskipun terlihatnya oke, tapi dia terlalu fokus ke apanya atau ke produknya. Oke, jadi dia bilang kalau dia membantu ibu-ibu ini bisa menemukan mainan anak-anak yang sesuai. Padahal kalau ibu-ibu ini masalahnya kita teliti lagi atau kita zoom out, sebenarnya mereka bukan bermasalah di harus ketemu mainan anak gitu. Mereka masalahnya bukan mau ketemu mainan anak, tapi masalah sesungguhnya mereka itu adalah anaknya misalnya kecanduan gadget atau anaknya kerjaannya main terus akhirnya nggak belajar. Atau mungkin mereka pengen anaknya supaya makin pintar, supaya bisa belajar sambil main misalnya. Nah itu goal sesungguhnya mereka, bukan menemukan mana anak-anak yang sesuai. Kembali lagi ini terlalu fokus ke produk, bukan ke siapa. Jadi kalau si Budi ini mau bikin niche-nya nanti ke depannya konten-konten dia jauh lebih kena, tertarget, maka dia harus fokus ke siapanya, ke ibu-ibunya. Nah jadi kalau dia fokus ke ibu-ibunya, berarti mainan anak itu hanyalah sebagai kendaraan. Goal sebenarnya adalah ingin anaknya bisa makin pintar sambil bermain atau supaya anaknya nggak kecanduan gadget dan itu melalui teknik parenting dan mainan anak yang mengedukasi. Oke, kelihatan ya bedanya. Yang satu, dia jadiin ini sebagai fokus utama, dia nggak spesifikin juga mainan anak-anak yang sesuai itu yang kayak gimana, sedangkan yang ini fokus ke masalahnya, fokus ke siapanya. Oke, bukan fokus ke produknya mainan anak itu. Dan mainan anak itu hanyalah sebagai kendaraan. Nah, sama halnya saat kita bikin konten, saat kita nentuin niche, seringkali banyak yang fokus utamanya itu adalah ke topiknya. Kayak contoh, desain. Ya udah, aku fokus niche-nya aku adalah desain, membantu semua orang yang butuh desain supaya desainnya bagus. Nah, itu kan fokus banget tuh ke desainnya. Padahal sebenarnya mungkin kalau target marketnya UMKM, F&B yang jualan makanan minuman, mungkin mereka bukan butuh desain yang bagus, tapi intinya mereka cuma pengen ningkatin omset, dan desain yang bagus hanyalah sebagai kendaraan. Jadi nanti saat kita eksekusi konten, fokus kita nggak cuma ngomongin desain aja terus, tapi kita bisa mulai memperkenalkan gimana efek desain ke F&B, efek desain ke logo, ke penjualan. Kalau mainan anak seperti ini, kita nggak cuma posting foto produk mainan anak doang, nggak cuma posting soal mainan anak toh, perbedaan mainan anak bagus versus nggak bagus, tapi kita juga bikin konten-konten yang sesuai dengan goalnya di sini. Misalnya parenting, tips-tips ibu dan anak, humor-humornya ibu, dan segala macam kayak gitu. Oke, kelihatan ya bedanya. Dan kalau kita udah ketemu niche yang sesuai, saatnya kita masuk ke buyer's journey. Jadi buyer's journey di sini tuh adalah perjalanan seseorang dari orang asing hingga dia menjadi seorang customer atau loyal fans kita. Nah, asumsinya karena mayoritas teman-teman di sini udah pada punya website, kemungkinan besar udah punya produk buat dijualin, betul ya? Nah, jadi buyer's journey ini akan ngefek untuk buat teman-teman yang punya produk jualan atau yang ingin mengubah followersnya jadi klien atau customer dia. Jadi saat orang itu kepoin brand kita, sebenarnya dia itu akan ngelewatin 4 tahapan ini gitu teman-teman, sampai akhirnya dia percaya atau sampai akhirnya dia beli. Dari yang pertama unaware, di sini dia nggak sadar masalahnya apa. Yang kedua aware, dia udah mulai sadar masalahnya apa, tapi dia nggak tahu kalau solusinya itu produk kita. Dan yang ketiga solution, ini dia udah sadar masalahnya apa dan udah tahu juga produk kita tuh solusinya, cuman dia masih butuh sedikit dorongan lagi supaya dia percaya dan akhirnya dia action. Nah, aku akan kasih contoh supaya teman-teman di sini langsung dapat gambarannya, oke? Nah, contoh, let's say aku pakai contoh yang paling gampang, produk skincare lah ya. Dan di sini misalnya ada Ani gitu. Ani ini seorang wanita kantoran. Wanita kantoran dia tuh sebenarnya wajahnya atau kulit jerawatan banget lah, dan dia nggak pernah rawat kayak gitu. Cuman kan seperti orang-orang yang nggak pakai skincare pada umumnya, dia merasa kayak nggak perlu rawat kulit, pakai cuci muka pakai air keran aja cukup dah kayak gitu. Nah, jadi si Ani ini ada di dalam tahapan mana?
tahapan nggak sadar. Dia belum sadar masalahnya itu apa. Bahkan dia tuh nggak kepo seputar skincare atau ngerawat kulit. Nah, jadi sebagai saat kita bikin konten, untuk supaya si Ani ini sadar dulu sama masalahnya, kita harus bikin konten yang nyadarin dia. Contoh, misalnya, kebiasaan ini yang bikin kulit kamu rusak, atau umur segini udah berkerut atau jerawatan kulitnya, atau mitos, katanya kalau masih muda nggak usah pakai skincare lah. Nah, jadi tujuannya apa? Supaya si Ani nanti bakal ngeklik kan, kayak, wah ini kan aku banget, aku merasa kalau aku masih muda ya udah nggak usah pakai skincare. Akhirnya dia tonton terus dia sadar, oh bener juga ya, aku tuh perlu pakai loh dari sekarang. Kalau enggak nanti di umur sekian kulit aku bakal kayak begini. Kalau enggak nanti aku bakal seperti ini. Nah, saat si Ani itu udah sadar, udah klik, oke, aku sadar masalahku apa, disitulah dia akan mulai masuk ke dalam tahapan aware. Nah, saat dia udah dalam tahapan aware ini, di sini kalau orang udah tahu masalahnya apa, dia akan ngapain? Dia akan aktif nyari solusi, betul ya? Nah, disinilah baru kita kasih konten-konten yang memberikan value ke dia, supaya tujuannya apa? Bangun hubungan atau rasa percayanya dia terhadap kita. Oke, jadi kita sadarin dulu di sini apa masalahnya dia, bikin dia kepo dulu seputar skincare. Setelah itu kita bangun hubungan atau bikin dia percaya sama kita. Nah, value di sini nggak semata-mata cuman konten edukasi doang nih, teman-teman. Karena di sini banyak yang mensalahartikan, oh, value berarti harus kontennya sifatnya edukasi. Enggak juga, karena value itu bisa berupa konten-konten yang sifatnya menghibur, yang sifatnya interaktif, misalnya bikin kuis, tebak-tebakan, segala macam, atau yang sifatnya memberikan inspirasi atau kayak bercerita behind the scene-nya kita, di belakang layarnya kayak gimana, kenapa kita bangun brand ini, atau cerita-cerita dari customer kita, atau bisa jadi kalau menghibur kayak begini, saat lagi jerawatan ngalamin hal yang seperti ini, atau interaktif, nanyain pertanyaan ke dia misalnya, dan sebagainya. Jadi nggak hanya terbatas di edukasi aja gitu, contoh ini yang menghibur ya, keuntungan punya istri cerewet misalnya. Jadi value itu bukan hanya edukasi ya, bukan hanya tips and tricks aja, tapi konten-konten seperti ini juga ngasih yang namanya value. Oke. Ya, tadi share cerita bisnis. Dan selanjutnya saat dia udah terbangun nih rasa percayanya sama kita ya, dia udah merasa, wah ini siapa ya, dia tuh selalu kasih konten-konten yang, sebentar, dia tuh selalu kasih konten-konten yang bermanfaat, dan sepertinya ini kan kita juga udah share behind the scene, share cerita segala macam. Wah ini siapa ya, kontennya selalu bermanfaat, benar-benar relate banget sama aku, relevan. Nah nanti saat dia udah mulai makin percaya sama kita, otomatis dia akan kepoin produk kita, betul ya? Dan disitulah dia akan masuk ke dalam tahapan solution. Nah disinilah baru teman-teman bisa ngelakuin yang namanya hard selling atau posting konten jualan, review, testimoni, foto produk, segala macam itu sebenarnya ada dalam tahapan ini. Yaitu di saat dia itu udah percaya sama produk kita dan akhirnya dia cuma butuh sedikit dorongan untuk action. Apa yang membedakan produk kita dibanding yang lain. Oke? Contoh juga bisa berupa soft selling. Soft selling di sini ini adalah intinya kita kemas benefit produk kita ke dalam cerita sehari-hari yang relevan ke market kayak gitu. Jadi kita nonjolin manfaatnya. Dan nanti ini juga PPT-nya bakal di-share karena keterbatasan waktu, tapi intinya video ini tuh orangnya tuh cerita, jadi dia tuh bilang ada hotel langka under 99.000 di Jakarta dan itu tuh kayak apa ya, fasilitasnya lengkap banget, bagus banget. Dan dia cerita tuh semua fasilitasnya dari ranjang, dari fasilitas kopinya segala macam. Ternyata di akhir itu semua bisa di bawah 100.000 karena sebenarnya dia cuman lagi nyalain lilin jualannya di kamarnya. Berasa kayak di hotel kayak gitu. Jadi di awal dia udah jelasin semua benefitnya, luar biasanya hotel ini, ternyata dia ada di kamarnya sendiri. Dia nyalain lilin itu makanya berasa kayak lagi ada di hotel kayak gitu. Nah, itulah salah satu contoh soft selling ya. Jadi kita nonjolin dulu manfaat produk kita dalam cerita keseharian yang relevan sama market, baru setelah itu kita jualan atau kita kasih tahu produk kita. Nah, kalau hard selling udah cukup jelas ya. Hard selling ini kayak foto produk, review produk, testimoni, dan sebagainya. Nah, sekarang beda niche, beda strategi juga ya. Jadi jangan langsung terapin semuanya plek-plek aja, karena gini, nggak tentu semuanya itu mulai dari unaware. Bisa jadi kalau kita jualannya simple kayak snack atau t-shirt gitu lah ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang jualan baju, t-shirt, sebagainya. Nah, itu mungkin mulainya dari aware, karena kan orang nggak perlu disadarin lagi ya, enaknya pempek,
asal-usul pempek, atau orang juga nggak perlu disadarin kayak pentingnya kamu untuk pakai baju yang menarik gitu. Semuanya udah cukup sadar kan ya. Nah, karena itu saat dia udah cukup sadar, dia udah dalam tahapan aware gitu. Jadi nggak harus mulai dari unaware. Di sini kita bisa fokus ke bikin konten misalnya kombinasi outfit, kombinasi baju, atau review makanan, dan segala macem kayak gitu. Oke, jadi intinya beda niche, beda market, pasti beda strategi juga. Nggak harus semuanya bermula dari nyadarin ada masalahnya dulu gitu. Nah, selanjutnya praktek. Nah, praktek ingat teman-teman beda platform, beda market. Jadi pastiin teman-teman sebelum terjun ke suatu platform, kenalin dulu platform dan market di dalamnya. Caranya gimana? Follow akun-akun yang sejenis dan punya target market yang sama ya di platform kamu itu. Contoh misalnya tadi skincare, kamu bisa follow akun-akun yang berkaitan skincare, atau mungkin kalau target market kamu gadis-gadis, mungkin kamu bisa follow akun-akun yang ngebahas soal tips-tips gadis misalnya. Jadi intinya kita follow akun-akun itu. Tujuannya apa? Supaya kita bisa amatin jenis-jenis konten mereka yang udah mereka post, dan kita lihat yang mana yang paling winning atau yang mana yang paling berhasil. Dari situ bukannya kita jiplak ya, tapi kita modifikasi atau itu jadi semacam panduan buat kita untuk bikin konten, karena setidaknya kita tahu oh orang-orang tuh suka jenis konten yang seperti ini kayak gitu. Dan jadi atau kita juga bisa amatin jenis-jenis konten di hashtag di bagian top. Amatin winning konten mereka dan modifikasi. Kayak contoh di sini kemarin aku ada yang riset kalau ternyata di Instagram itu masih laku banget tuh kalau di skincare, carousel edukasi sebagainya. Sedangkan kalau di TikTok itu kayak review harga skincare, skincare di bawah 100.000 cek kayak gitu. Skincare rutin segala macam. Jadi bisa dilihat dua platform pun beda gitu kelakuan marketnya. Nah, tadi yang pertama kamu bisa cari konten-konten yang ada di bagian top hashtag di platform itu. Contohnya di sini aku nyari konten kayak hashtag skincare remaja, aku perhatiin nih konten-konten yang berhasil masuk bagian top tuh yang kayak gimana. Tujuannya apa? Supaya aku bisa dapat gambaran, oh market aku tuh suka yang kayak begini, kayak gitu. Atau yang kedua, aku bakal lihat dari best content kompetitor. Tujuannya apa? Supaya aku tahu tadi kembali lagi market aku tuh ternyata sukanya tuh yang kayak begini toh. Nah, biasanya aku bisa search secara manual boleh, atau teman-teman juga bisa pakai tools gratis di Instagram namanya Inflect Profile Analyzer. Bentar. Oke. Ya, jadi teman-teman di sini juga bisa pakai tools gratis namanya Inflect Profile Analyzer. Tujuannya itu supaya teman-teman bisa cek kira-kira di akun tertentu itu most like postnya yang kayak gimana, most commentednya kayak gimana, dan sebagainya. Kayak gitu. Atau juga bisa riset manual ya, itu juga nggak apa-apa. Nah, sekarang alurnya saat audiens kepo kayak gimana sih? Kita harus ingat ya, kembali lagi untuk bikin konten yang menarik, kita juga harus tahu nih, audiens kita tuh saat dia kepo, dia tuh akan mulai alurnya itu dari mana, kayak gitu. Pertama kan dia pastinya akan datang dari konten kita, betul ya. Jadi pertama dia akan lihat konten kita, entah itu dari iklan atau entah itu dari organik, maksudnya yang nggak berbayar. Setelah itu dia akan kunjungin profil, betul ya. Saat dia kunjungin profil, dia akan cek bio kita. Setelah itu yang akan menentukan kalau bio kita menarik, profil kita menarik, isi-isi kontennya menarik, maka dia akan hit follow, dia akan klik follow. Setelah itu baru dia pantengin stories, betul ya. Nah, jadi kalau dari alurnya di sini, kita bisa nyimpulin kalau ada yang bilang ke teman-teman di sini, untuk naikin followers kamu harus perbanyak stories. Itu berarti kesalahan besar, betul ya? Karena kita bisa lihat dari alurnya, kalau kita mau naikin followers, yang harus kita naikin apa? Feed-nya, betul ya? Karena orang datang dari konten-konten di feed kita, baru setelah itu saat dia udah follow, dia akan mantengin stories kita. Kayak gitu. Nah, jadi yang pertama Instagram feed yang harus kita fokusin. Tujuan utamanya apa? Feed ini adalah reach orang baru. Nah, karena kita ngomongin orang baru, stranger, orang yang sama sekali belum kenal kita, maka pastikan juga saat kita bikin konten ya jangan yang namanya mention logo kita gede-gede atau belum apa-apa. Tujuannya sih bikin konten edukasi, tapi depannya itu langsung produk kita kayak gitu. Ada tuh kemarin aku lihat dia mau bikin konten edukasi soal skincare, depannya produk dia langsung kayak gitu. Nah, jadinya kan orang-orang akan mundur alon-alon tuh kalau belum apa-apa mereka melihat kalau dia tuh bakal dijualin atau ada brand kita di depan. Nah, jadi karena feed ini tujuannya buat nge-reach out ke orang-orang baru, pastiin isi kontennya menarik. Tadi ya, tidak terlalu mencantumkan brand banget, CTA-nya jelas. CTA ini adalah nanti aku bakal jelasin kalimat arahan dan bio profilnya itu menarik. Oke, pertama, bikin konten yang menarik. Nah,
sebenarnya bikin konten yang menarik itu sendiri balik lagi ke riset market ya. Jadi kita harus temuin dulu nih idenya yang menarik. Caranya gimana adalah tadi dengan riset market, dengan liatin konten-konten yang udah beredar dan segala macam. Nah, kalau udah dapet idenya, maka pastiin kita susun idenya dalam struktur ini. Headline, interest, call to action. Pertama, headline atau judul ini penting banget. Kenapa? Karena kalau orang aja nggak ngeklik judul kamu atau headline-nya kamu, maka kita nggak bisa berharap dia nonton atau dia lihat sampai akhir, betul ya? Nah, karena itu pastiin headline kamu yang pertama terlihat jelas. Oke, jadi jangan sampai demi estetik kamu mengorbankan headline atau tulisan kamu jadinya kelihatan nggak jelas. Ini hal yang sepele, tapi masih sering banget aku temuin. Background-nya abu-abu, tulisannya hitam. Nah, itu kan sama sekali dikit ya perbedaannya gitu. Abu-abu dark ya. Jadi background-nya gelap, tulisannya juga gelap. Akhirnya nggak kelihatan. Nah, karena itu pastiin dari segi desain itu menunjang isi konten kamu juga buat orang ngeklik. Dan pastiin bikin orang penasaran. Itu udah bukan lagi zamannya headline, tips buat rawat kulitmu, itu udah bukan lagi zaman kayak gitu. Tapi sekarang tuh udah zamannya headline yang dimana kamu taruh poin utamanya atau kamu taruh inti utamanya, konflik utamanya itu di depan. Dan bikin itu sepenasaran mungkin. Contoh misalnya, tadi headline-nya tips rawat kulit. Mungkin akan lebih orang mau klik kalau headline-nya seperti ini. Lakukan ini dalam 3 menit kulitmu auto glowing misalnya. Atau lakukan ini 3 menit setiap harinya kulitmu glowing seharian. Itu akan jauh lebih menarik dibanding tadi cuman tips rawat kulit. Oke? Jadi pastiin headline kamu juga spesifik dan pastinya juga bikin orang tuh penasaran. Kamu taruh konflik utamanya atau poin utamanya itu di depan. Kayak contoh saat kamu bikin video, headline 3 detik pertama kan yang menentukan tuh. Nah, contoh misalnya poin utamanya tuh kamu lagi ketemu klien, kliennya itu ternyata request dibikinin custom gelang yang unik banget gitu. Nah, itu yang kamu jadiin poin utama. Itu yang kamu ngomong di 3 detik pertama. Misalnya, wah klien yang hari ini request gelangnya kayak begini misalnya, atau request aneh dari klien apa misalnya. Itu yang kamu taruh di 3 detik pertama. Jadi konfliknya atau poin utamanya yang kamu taruh di headline. Dan keep it simple and short aja, supaya orang juga lebih mudah untuk lihat di timeline saat mereka scroll. Dengan kita keep it simple and short, maka lebih banyak juga space buat kita perbesar headline kita. Nah, lalu yang kedua interest ini sebenarnya opsional karena kan kembali lagi kan algoritma manapun, sosial media manapun mereka akan lebih suka kalau kamu bisa bikin konten yang bikin orang tuh stay atau nyimak lebih lama. Karena itu saat kamu bikin konten ini salah satu opsi yang bisa kamu lakukan yaitu kamu bikin jembatan menuju isi kontennya. Jadi ini tuh tujuannya buat lebih lama orang lihat konten kamu dan bikin dia tuh makin sadar sama masalahnya sehingga dia simak isi konten kamu. Jangan sampai dengan adanya jembatan ini malah orang quit atau orang nggak jadi baca konten kamu karena ngulur-ngulur. Nah, triknya kamu bisa selipin fakta menarik yang bikin orang penasaran sama isi konten kamu. Atau contoh misalnya 99% orang nggak tahu loh ada satu trik ini misalnya. Atau kamu bisa juga sebutin masalahnya kayak udah rajin pakai skincare tiap hari, kenapa rasanya masih belum ada perubahan ya? Atau contoh kamu juga bisa sebutin goal atau keinginannya dia. Contoh kayak di sini. Pakai makeup ini itu alergi, pakai sabun iritasi, kulit aku sensitif banget sih. Nah, ini beberapa kemungkinan penyebabnya atau ini solusinya kayak gitu. Jadi intinya saat kamu bikin jembatan jangan terlalu bikin yang ulur-ulur, ya tetap kasih value lah di dalamnya. Jangan sampai orang merasa kayak wah ini mah cuma diperpanjang doang kayak gitu. Dan yang terakhir paling penting itu adalah call to action. Tutup selalu dengan kalimat arahan yang bikin orang tuh mau melakukan sesuatu setelah melihat konten kamu, entah itu like, share, komen ataupun save. Dan pastiin saat kamu bikin call to action, bikinnya semudah mungkin aja, jangan rumit-rumit. Karena kalau orang rumit-rumit juga orang males interaksinya, kayak gitu. Jadi pastiin saat kamu bikin call to action, kamu ngajak orang tag, like, comment, share, kamu bikin semudah mungkin, kayak gitu. Dan selanjutnya, saat mereka udah kepo nih dari konten kamu, mereka kan akan lihat nih profil kamu. Nah, pastiin profil kamu juga semenarik mungkin. Jangan sampai isi kontennya udah menarik, profilnya zonk. Nah, karena itu pertama kamu bisa selipin kata kunci ya. Ini sebenarnya opsional aja. Ya, tujuannya tuh supaya kalau ada orang yang nyari kata kunci skincare, akun kamu bisa
muncullah kayak gitu. Nah, ini kamu bisa selipin di belakang nama kamu, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ini cuma tujuannya supaya profile visitnya naik aja. Terus yang kedua, apa yang bisa didapatkan orang lewat konten kamu? Nah, kalau misalnya di sini ini kan lebih ke arah sharing ya, berbagi info segala macam. Mungkin kalau yang punya produk, kamu bisa jelasin keunggulan produk kamu misalnya. Intinya saat orang lihat profil kamu, dia langsung tahu akun kamu ini soal apa. Nah, di sini juga kamu bisa selipin kalau kamu punya akun kedua atau akun jualan yang kedua lah ya, atau detail produknya kamu. Jadi misalnya contoh kemarin aku lihat ada yang bilang kayak berbagi tips seputar parenting dan edukasi anak, lalu dia juga jelasin kalau dia ada mainan anak yang bagus lah harganya atau bagus kualitasnya. Dia juga jelasin itu di bio-nya dia kayak gitu. Dan call to action yaitu arahin untuk ngeklik linknya kamu dan story highlights. Nah, untuk story highlights itu sendiri, pastiin teman-teman di sini sebenarnya kembali lagi ini juga opsional, tapi menurut aku penting karena terbukti banyak banget dari memberku juga yang laporan ya, kalau orang-orang tuh beli setelah melihat highlights-nya mereka kayak gitu. Jadi highlights ini juga penting karena orang juga masih kepoin. Di sini kamu bisa kenalin siapa brandnya kamu, latar belakangnya, testimoninya gimana, promosinya, cara ordernya, segala macam gitu. Nah, lalu selanjutnya website link. Nah, pasti nih teman-teman di sini saat punya website link itu teman-teman bisa pastiin karena gini, kan kadang-kadang kan kita kan cuma punya satu kesempatan nih buat taruh satu link doang di Instagram. Nah, kalau kamu pengen taruh lebih dari satu link, aku sangat rekomen ini bisa pakai Desti Page juga yang ngadain acara ini. Nah, teman-teman di sini bisa bikin multiple links yang kayak aku tunjukin di sini dan ini teman-teman bisa masukin ke entah itu ke websitenya atau mungkin kalau punya sosial media lain kayak TikTok sebagainya. Nah, itu boleh tuh dimasukin kayak gitu. Nah, ini juga bisa kalau misalnya teman-teman seandainya belum punya website gitu ya, teman-teman juga bisa arahin ke WhatsApp dulu. Jadi beberapa memberku sendiri juga ada yang mereka tuh belum punya website jualan sebagainya. Nah, atau juga produknya bukan yang dijual di marketplace kayak gitu. Nah, itu biasanya aku saranin untuk arahin aja ke WhatsApp kayak gitu. Nah, oke, next Instagram Story. Terakhir ya. Nah, Instagram Story, kalau ngomongin soal story, itu kita berarti harus fokus ke yang namanya interaksi atau interaktif. Jangan cuman kita mikir, oh stories itu platform terbaik buat jualan, yaudah berarti aku tiap hari jualan di stories. Enggak gitu loh. Tapi pastiin stories kamu seinteraktif mungkin dengan nambahin stiker, misalnya stiker interaksi kayak polling, Q&A box, atau slide bar, yang dimana orang tuh bisa berinteraksi dengan storiesnya kamu. Karena sekarang kunci buat naikin view story itu bukan lagi tambahin hashtag atau location segala macam itu sama sekali nggak ngefek, tapi yang bakal ngefek itu adalah ketika algoritma lihat kalau stories kamu tuh bisa mengundang banyak interaksi kayak gitu. Jadi tetap nggak apa-apa pakai aja story-nya buat jualan, buat ngomongin diri sendiri segala macam, tapi tetap utamakan sebelum kamu jualan, sebelum kamu promosin sesuatu di storiesnya kamu, pancing dulu viewersnya supaya naik dengan stiker-stiker interaksi seperti ini kayak gitu. Karena kembali lagi ingat tujuan story adalah apa? Ngebangun hubungan sama followers. Jadi nggak cuman kita jualan ke mereka lewat stories. Ujung-ujungnya kalau kita cuman ngomongin soal diri kita sendiri doang atau jualan kita doang, maka orang pun akan sedikit yang lihat stories kita. Nah, selain dari itu, seperti biasa, konsisten upload minimal sekali lah sehari. Lalu posting di jam yang ideal, evaluasi, dan optimalin hashtag-nya kamu. Nah, hashtag sebenarnya aku nggak bakal terlalu bahas di sini, karena makin ke sini, aku juga udah ada update, teman-teman boleh cek di Instagramku, isi konten is nomor 1 gitu, dan Instagram sendiri pun udah resmi gitu loh untuk bilang kalau isi konten tuh jauh lebih penting dibanding hashtag-nya. Sebenarnya ini udah aku omong dari sejak dulu kala, tapi baru orang-orang benar-benar terima banget sekarang setelah Instagram yang rilis official announcement-nya. Jadi intinya buat teman-teman di sini, ya sebelum riset hashtag, pastiin isi kontennya menarik dulu. Dan saat riset hashtag, pastiin hashtag-nya itu sespesifik mungkin sesuai dengan jumlah followers kamu, sesuai dengan isi kontennya kamu. Jangan sampai isi kontennya kamu apa, hashtag-nya explore page, misalnya isi konten kamu skincare.
kamu pakai hashtagnya follow for follow atau hashtagnya hashtag creative feed, itu kan nggak ada hubungannya kayak gitu. Dan yang pastinya diikutin target market. Jangan hanya pakai hashtag yang berkaitan sama brand atau jualan kamu, tapi coba posisikan diri jadi target market kamu. Misalnya tadi gadis-gadis remaja, biasanya mereka akan ngikutin hashtag kayak gimana sih? Mereka pasti akan ngikutin hashtag mungkin yang hashtag skincare remaja, bukan hashtag jual skincare kayak gitu. Nah, seperti itu. Kalau sesuai dengan jumlah followers, ya intinya semakin kecil followersnya teman-teman di sini, pastiin hashtagnya juga semakin spesifik. Jangan pakai hashtag yang terlalu umum atau kayak hashtag bisnis yang jutaan postnya, padahal follower kita masih di 1000-an atau 10 ribuan. Itu akan lebih sulit buat kita tuh masuk ke top hashtag, ranking atau menjuarai lah ya di top hashtag, dan selain dari itu juga akan lebih cepat ketimpa sama post lain. Karena nggak kebayang lah ya, hashtag yang gede-gede itu pastinya kan banyak jutaan, ribuan akun luar sana yang pakai tiap menitnya kayak gitu. Jadi pastiin kita pakai hashtag yang sesuai sama jumlah followers juga. Dan kalau ngomongin soal tools, nggak usah ribet-ribet. Paling penting mulai aja dulu dari apa yang kita punya, free dari HP kita, itu udah lebih dari cukup kayak gitu. Dan ini aku sendiri pribadi cuma pakai keempat tools ini doang buat bikin konten, dan semuanya ini bisa lewat HP. Karena itu teman-teman di sini ingat aja, yang sekarang paling penting di era sekarang ini itu adalah isi konten dan mulai dari apa yang kamu bisa. Karena makin ke sini orang-orang tuh lebih suka konten yang fokus ke isinya, yang apa adanya. Yang paling penting isinya yang nomor satu. Desain segala macam dan lain-lain, yes, itu tetap penting, tapi pastiin itu semua menunjang ke isi konten kita. Kalau kita nggak bisa ngomong depan kamera, that's okay. Mulai dulu dari syuting atau bikin behind the scene yang nggak harus nunjukin muka kita. Atau cuma nunjukin kayak proses pembuatan produk kita, atau kita cuma nunjukin klien kita, atau mungkin kita bisa mulai dari carousel, atau yang sifatnya teks atau tulisan tanpa harus nunjukin muka. That's fine. Yang paling penting mulai aja dulu dari apa yang teman-teman bisa di sini. Dan fokus ke isi kontennya, karena isi konten yang sekarang nomor satu. Oke, dan ingat, pastiin teman-teman di sini aku closing statement-nya, jika kamu membuat konten buat semua orang, sebenarnya kamu sudah tidak bikin konten buat satu orang pun. Ibaratnya kalau kamu nulis surat, tapi kamu nggak tahu mau kirim itu ke siapa, ujung-ujungnya siapapun yang nerima nggak bakal buka atau nggak bakal merasa isi itu kena kan ke dia, maka bahkan ujung-ujungnya bisa jadi dia skip itu surat. Sama halnya dengan bikin konten. Saat kita berusaha bikin konten buat semua orang, ya ujung-ujungnya kita nggak ngomong ke satu orang pun, karena isi konten kita nggak kena ke mereka. Justru semakin spesifik, semakin kita kenal target market kita tuh siapa, maka semakin mudah buat kita bikin isi konten yang menarik dan yang kena buat dia. Jadi saran dari aku buat teman-teman di sini, terutama yang baru mulai, jangan takut buat spesifikin market kamu untuk kenalin mereka lebih dalam. Karena gimana kita mau kenalin target market yang luas kalau spesifik aja kita nggak kenal sungguh-sungguh. Banyak loh yang bisa kita kenalin mulai dari masalah dia, goalnya dia, kebiasaan dia, keseharian dia. Udah kayak, anggap aja target market udah kayak teman kamu sendiri. Oke, semakin kamu bisa kenal dia, semakin kamu bisa bangun hubungan yang erat sama dia, semakin dia bisa percaya sama kamu, dan semakin dia itu bahkan bisa menjadi klien atau customer buat brand kamu. Itu aja dari aku. Thank you buat teman-teman di sini, dan feel free yang mau dapetin lebih banyak insight seputar bikin konten bisa kepoin Instagramku @victoria68. Dan buat teman-teman di sini yang pengen belajar lebih jauh naikin followers, ubah mereka jadi klien atau customer kamu dari bikin konten, itu bisa kepoin kelasku di Start Your Content Academy. Itu tujuannya buat teman-teman yang mau naikin followers dan yang mau bangun bisnis dari sosial media. Kayak gitu. Oke, itu aja dari aku. Thank you buat teman-teman di sini dan semangat ngontennya. Thank you. Makasih banyak Kak Vicky. Thank you, thank you. Oke. Kak, udah banyak yang nanya nih kapan di-share materinya. Ditunggu aja ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita tanya jawab sama Kak Vicky, teman-teman tulis dulu pertanyaan yang mau ditanya langsung ke Kak Vicky-nya. Tapi nanti sebelum Kak Vivian, setelah Kak Vivian selesai presentasi, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Oke, langsung aja Kak Vivian. Oke, boleh. Bentar. Boleh allow share screen ya? Boleh. Wait ya. Sudah Kak Vivi? Oke, sip. Oke, udah kelihatan ya screen aku?
Sebelumnya aku juga thank you banget sama Kak Victoria Wong. Jadi konten yang bakal aku bahas ini bakal menunjang banget dari apa yang udah disampaikan sama Kak Victoria. Jadi kita akan bantu dari sisi gimana caranya sih buat bikin website lebih gampang lagi untuk teman-teman seller di sana. Oke, jadi mulai dulu. Aku Vivian dari Desti Store. Jadi Desti Store ini adalah sebenarnya website gratis untuk usaha online kalian. Jadi tanpa perlu coding, cuma perlu klik aja dan cepet banget udah bisa bikin Desti Store di tempat kita. Desti Store sendiri udah dipercaya lebih dari 2.000 brand di Indonesia. Kalau pernah dengar yang besar-besar itu udah Dem I Love Indonesia yang pakai kita. Terus Purnama Beauty, Rosa Beauty, udah pakai Desti Store juga, dan juga ada Sweora Jamu. Dan masih banyak lagi. Nah, sebelum masuk, mungkin mau bedain dulu sebenarnya apa sih bedanya website dengan marketplace kayak gitu. Nah, kalau kita kan sering dengar marketplace nih. Kalau di marketplace sendiri itu sebenarnya persaingannya tuh lebih ketat. Terus pembeli itu biasanya cuma cari barang nih, tapi sebenarnya dia nggak tahu belinya di tokonya siapa sih, kayak gitu. Tapi kalau kita punya website sendiri, kita buat website untuk diri kita sendiri, sebenarnya satu, kita nggak bersaing dengan orang lain. Terus juga penjual-penjualnya ini, kita sebagai penjual bebas menentukan apapun. Misalnya kita mau gambar, mau pasang namanya apa, gambarnya seperti apa, urutannya seperti apa, bener-bener terserah kita. Terus brand kita lebih dikenal pembeli. Oh, aku habis beli di toko ABC nih tadi. Bukan aku habis beli di Tokopedia, aku habis beli di Shopee nih, enggak seperti itu, tapi benar-benar ingat aku habis beli dari toko apa, kayak gitu. Jadi lebih ke branding untuk toko kita sendiri. Nah, kayak gitu. Masuk ke dalam Desti Store-nya, Desti Store untuk buat website di kita benar-benar gampang banget, cuma 3 menit untuk daftar, basically cuma masukin nomor telepon, masukin email, sama nama lengkap. Terus 3 langkah pertama untuk aktivasi websitenya juga simple banget, cuma perlu tambah produk. Udah gitu masukin akun bank, sama masukin desain toko yang akan kita miliki, kayak gitu. Kita juga punya beberapa fitur unggulan. Yang pertama tadi udah aku sebut, kita bisa punya banyak banget pilihan template yang disesuaikan dengan brand bisnis kamu. Terus kita juga bisa ganti nama domain sesuai nama tokomu. Jadi kalau udah pada tahu sedikit tentang Desti Store, biasa kalau buat website di kita itu kan websitenya adalah desti.store/nama toko kamu. Nah, itu di kita bisa daftar misalnya www.iwearbadai.com. Jadi buat domain sendiri lalu dicantumkan untuk website kamu sendiri, seperti itu. Lanjut lagi. Nah, untuk dekorasi store ini kita juga udah improve terus dan kita punya banyak banget yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari toko kamu sendiri. Jadi desain website kita semakin custom, misalnya mau taruh banner di atas nih, atau aku mau tampilin gambar-gambar produk-produk yang mau aku highlight dulu di atas, ini bisa banget diatur sesuai dengan kebutuhan jualan kamu, kayak gitu. Dan kita juga punya banyak template yang bisa diatur-atur tempatnya, kayak gitu. Terus kita juga customer friendly banget untuk di product list-nya. Basically kalau lihat ini adalah salah satu contoh dari pengguna Desti Store. Basically dia bisa pasang pengumuman di sini, udah gitu bisa search juga mau cari barang apa sih ini, kayak gitu. Ini kan aku contohnya dress. Udah gitu bisa juga browse berdasarkan koleksi. Jadi sebagai seller kamu bisa nih sesuaiin kamu mau koleksi apa aja, dress misalnya, atau atasan anak, celana anak, kayak gitu. Itu sebagai customer bisa difilter sesuai yang diinginkan. Udah gitu bisa diurutin juga sesuai dengan yang customer lagi mau cari apa sih, gitu. Nah, terus fitur unggulan selanjutnya sebagai seller kita bisa kasih diskon untuk pelanggan dan juga pasang harga grosir untuk reseller. Nah, kalau kita kasih diskon sama pasang harga grosir, kita udah ada tag di sini. Jadi customer dengan gampangnya lihat, oh ini ada promonya nih. Pasti kan lebih banyak customer jadi lebih tertarik untuk membeli produk di kita. Nah, terus kalau udah jadi nih desainnya, diskonnya, kita bisa bagikan dan promosikan website kita di bio Instagram atau broadcast lewat WhatsApp. Tadi kan Kak Victoria sendiri udah share tuh, penting banget nih di bio Instagram ini cuma bisa ada satu, kita mau taruh apa sih, bisa salah satu choice-nya bisa taruh website kita sendiri di dalam bio Instagram kita. Terus selanjutnya kita juga punya analytics feature loh. Jadi sebenarnya
website kita ini dilengkapi dengan analytics. Kita bisa lihat sebenarnya orang yang datang ke dalam website kita ini berapa sih hari ini, kemarin. Udah gitu kita juga bisa lihat trennya seperti apa dalam beberapa hari belakangan gitu. Terus kita juga bisa lihat produk ranking. Jadi misalnya di dalam website kita ada 10 produk, kita bisa lihat yang paling terjual, yang paling laku yang mana, yang paling sering dilihat yang mana, seperti itu. Nah, kalau lihat di sini ada third party analytics, kita juga udah bisa kehubung ke Google Analytics, Facebook Pixel, sama TikTok Pixel. Jadi misalnya lagi ngelakuin promotion gitu di third party. Kalau udah ada ID-nya, bisa tinggal dimasukin ke sini, ntar dari Facebook Pixel sama TikTok Pixel sama Google Analytics-nya bisa kelihatan hasil dari advertising itu sendiri seperti apa. Contohnya seperti ini. Jadi kayak bisa lihat berapa sih yang view konten. Ini dashboard TikTok Pixel ya, kalau misalnya udah ada yang pernah pakai. Jadi bisa lihat berapa banyak sih yang view konten, berapa banyak sih yang add to cart dari yang aku udah promosiin kayak gitu. Yang ini Facebook Pixel. Jadi tinggal ditempelin aja ke kita punya dashboard, ntar datanya bakal ke-send dan bisa dilihat dari third party seperti itu. Aku ada beberapa case tadi nih, contoh-contoh penjual yang udah pakai Desti Store. Nah, salah satunya ini adalah Tosha. Dia tuh sebenarnya jualan berbagai frozen food kayak gitu. Terus gara-gara pandemi dia jadi mau jualan online karena offline kan susah. Nah, tapi Tosha ini nggak punya orang yang ahli untuk buat website. Terus dia punya banyak banget penjualan lewat WhatsApp. Jadinya manual kan, harus catetin format order, harus tulisin semua alamatnya secara manual kayak gitu. Jadi dia kesulitan banget untuk mengatur pesanan. Jadi dengan Desti Store kita udah bantu Tosha untuk proses pesanan secara otomatis, karena customer kan juga belinya tinggal masukin data lewat Desti Store. Jadi pelanggan setia Tosha itu juga mendapatkan kemudahan banget saat bertransaksi, dan Tosha sebagai penjual juga dengan mudahnya mengatur toko dan mendapat akses untuk membuat promosi seperti itu. Terus yang kedua, Purnama Beauty. Ini kalau teman-teman tahu, ini punya salah satu artis yang lumayan terkenal di Indonesia, namanya Lesti Kejora. Jadi Purnama Beauty sendiri itu memiliki penjualan di berbagai marketplace. Terus resellernya itu juga banyak banget. Tapi karena banyak marketplace, biaya admin dan platformnya itu gede banget buat Purnama Beauty ini. Terus dia jadi ingin ngurangin biaya ini kan, karena makin lama makin gede gitu. Tapi Purnama Beauty juga nggak punya orang nih yang ahli buat website. Karena kalau mau buat website kan perlu orang yang bisa coding dan lain sebagainya. Sedangkan kalau buat website melalui developer memerlukan biaya yang besar gitu. Jadi Desti Store juga memberikan solusi supaya membantu membuat website untuk Purnama Beauty ini. Jadi mudah banget untuk mengubah desain sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Purnama Beauty sendiri dia sering banget pakai diskon seperti ini, kalau lihat diskon ongkir kayak gitu, supaya reseller juga mudah lah menggunakan website ini. Nah, yang ketiga ini Himawari, dia adalah penjual baby fashion gitu. Sebelum pandemi dia itu basically jualan offline di Tanah Abang, ramai banget. Tapi setelah pandemi itu susah banget karena pembeliannya tuh harus lewat WhatsApp, terus dia banyak banget kan reseller kayak gitu. Nah, jadi karena pesanannya rutin dari reseller, dia repot banget lah, tiap hari harus nulisin ordernya, terus belum lagi ada yang salah-salah karena manual, kayak gitu. Nah, dia nggak punya platform untuk jualan online, grosir sama retail, jadi Desti sediain website penjualan ini. Jadi dia udah buat Desti Store sendiri melalui platform kita, jadi dia juga menggunakan harga grosir dan ya yang gampang dimanfaatkan oleh resellernya. Jadi semua sekarang diproses secara otomatis kayak gitu. Udah nggak perlu lagi manual-manual WhatsApp tulis-tulis tuh kayak gitu. Nah, untuk sekarang juga kita di Desti Store lagi ada promo nih. Jadi ada promo yang pertama itu super bebas ongkir. Jadi pesanan apapun asal lewat Desti Store kita bisa kasih gratis ongkir sampai 15.000. Terus yang ini juga ada diskon sampai 50.000 untuk pembeli yang beli di toko kamu melalui Desti Store kayak gitu. Ini kalau mau tahu lebih lanjut nanti bolehlah dijelasin atau tanya-tanya aja di grup Telegram, tinggal join aja. Ntar dibantu sama teman-teman dari Desti untuk jelasin kayak gitu. Nah, itu aja dari aku. Kita let's grow together. Kalau ada pertanyaan boleh WhatsApp atau join grup Telegramnya ya. Oke.
Thank you. Oke, makasih banyak Kak Vivian. Oke, thank you juga. Teman-teman, saatnya tanya jawab. Jadi di sini Kak Vivi, Kak Vicky udah banyak banget nih yang nanya. Kita langsung aja ya jawab-jawabin pertanyaannya dari Kak Dian Nur. Halo Kak Dian, salam kenal. Kak, butuh berapa lama dari awal buat konten pertama kali sampai bisa punya followers yang banyak Kak Victoria Wong? Dan kalau kita buat konten tapi hasilnya masih nggak sesuai sama keinginan kita, cara ngatasinnya gimana nih supaya nggak nyerah? Kan harus konsisten, tapi kadang kalau hasilnya kayak nggak sesuai kok followersnya nggak naik-naik, masih dikit dan engagementnya juga masih dikit, padahal udah bikin kontennya bagus dan informatif. Nah itu gimana Kak? Biasanya pemula kan gampang nyerah ya. Gimana nih Kak Vicky? Oke, halo, suaraku aman ya? Aman-aman Kak. Oke, iya. Jadi tadi dengan Dian ya, betul ya. Salam kenal. Ya, jadi yang pertama aku jawab dulu butuh berapa waktu lama buat konten. Sebenarnya gini, tiap orang tuh beda-beda ya. Kalau aku pribadi, aku sendiri sih kurang lebih dari sejak aku ngonten pertama kali gitulah ya, yang benar-benar konsisten tuh kurang lebih butuh setahunan sampai sekarang lah kurang lebih setahunan. Cuman sebelum dari itu juga aku sempat gitu loh yang namanya struggle ketemu niche, ketemu target market segala macam dan yang lain-lain. Dan makanya that's why aku bikin Sika Start Your Content Academy juga supaya teman-teman yang lain tuh nggak harus selama atau sesusah aku gitu loh buat nemuin niche atau rumusnya kayak gitu. Karena sebelum itu 2 tahunan yang lalu kayak itu aku full untuk manage akun-akun orang lain, sosmed orang lain, aku teliti, aku belajar dari sana gitu, sampai akhirnya nemuin rumus gitu loh buat akunku sendiri, sampai akhirnya bisa sampai sekarang. Dan itu pun aku baru benar-benar konsisten ngonten itu kayak kurang lebih setahun yang lalu, pas aku balik lagi ngonten, itu dalam sebulan tuh amin waktu itu, apa ya, bisa dibilang titik baliknya itu bisa sampai naik 10.000 followers di Instagram gitu dalam sebulan, dan itu sebenarnya ya orang lihatnya kayak instan gitu ya, padahal sebenarnya di belakang itu tuh banyak riset market segala macam yang aku lakukan gitu loh. Sebulan penuh aku riset market kayak gitu, baru sebulan setelahnya aku ngonten dan boom gitu melejit. Jadi gitu sih, tiap orang beda-beda. Jangan compare sama prosesku juga, karena tiap orang tuh dapat jatah winning kontennya masing-masing tuh beda. Ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang kayak temen aku tuh setelah 3 tahun kayak gitu. Tapi setelah pas dia dapet tuh benar-benar membayar semua perjuangan dia gitu loh, sampai jutaan gitu yang nonton, dan sampai sekarang dia bisa jadi konten kreator TikTok dengan ratusan ribu followers gitu. Jadi menurut aku tetap konsisten tuh tetap penting. Dan tadi gimana tipsnya buat ngatasin supaya nggak burn out, supaya nggak capek gitu lah ya untuk konten, apalagi terutama untuk pemula. Yang pertama itu adalah jangan jadiin angka sebagai patokan. Jadi gini, patokan buat nilai keberhasilan iya, maksudnya tetap jadiin angka itu penting soalnya ya untuk evaluasi hasil, tapi jangan jadiin itu patokan buat bandingin sama orang lain atau bandingin sama akun-akun yang lain gitu. Karena seringkali aku lihat pemula tuh cepet banget nyerahnya tuh karena ini, karena angka kayak gitu. Lihat angkanya dikit, kecil sedikit udah langsung wah aku kayaknya nggak talenta, kayaknya nggak kreatif, kayaknya emang nggak usah bikin konten. Padahal sebenarnya angka itu nggak mendefinisikan siapa diri kita gitu loh. Jangan pernah bikin nyamakan angka itu artinya itu kita jelek gitu. Bukan, angka itu cuman hasil atau cuman hasil performa dari konten kita doang kayak gitu, yang dimana makin hari akan bisa kita tingkatkan terus sampai akhirnya dia makin naik kayak gitu. Jadi jadiin angka hanya sebagai patokan buat ngukur hasilnya kamu, konten kamu hari ini sama kemarin. Contoh hari ini dapat 100 likes, kemarin dapat 50. Oh ya udah berarti konten hari ini lebih menarik nih. Nah, kira-kira apa yang bisa aku lakukan supaya besok bisa dapat 200 misalnya. Jadi udah jadiin angka tuh hanya sebagai metrik pengukur aja gitu, bukan buat definisiin diri sendiri kayak angkanya dikit berarti aku nggak kreatif, bukan kayak gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua pastinya tentuin tujuan ya, semua hal harus punya tujuan. Jangan hanya kita ngonten tanpa alasan asal posting, tanpa kita tuh ukur juga gitu loh tujuannya. Kayak misalnya ini bakal jangan jadiin tujuan sebagai gini loh. Kalau dari aku pribadi ya, aku tuh nggak pernah set tujuannya tuh yang kayak begini. Oke, tujuanku adalah
akhir tahun ini aku mau dapat 1 juta followers misalnya. Aku nggak pernah jadiin itu sebagai tujuan, tapi yang aku jadiin tujuan itu adalah prosesnya. Jadi contoh sehari aku set goal ke diriku sendiri harus misalnya bulan yang kedua sehari minimal aku harus posting 2 konten misalnya. Dan dari 2 konten itu aku harus evaluasi. Lalu aku juga misalnya bulan ini aku target aku harus collab sama 5 akun misalnya. Itu yang aku jadiin tujuan gitu. Itu yang aku jadiin pelan-pelan milestone targetnya aku sampai akhirnya aku bisa mencapai target follower segala macam kayak gitu. Jadi yang kamu jadiin tujuan tuh bukan semata-mata angka aja, tapi yang jadiin tujuan tuh prosesnya kayak gitu. Hari ini misalnya, oke, hari ini cuma bisa ngonten seminggu 3 kali misalnya. Ya udah nggak apa-apa. Minggu depan coba jadiin tujuan 5 kali coba. Lalu 5 kali, 7 kali. Nanti dari 7 kali mungkin sehari bisa posting 2 misalnya. Kayak gitu. Jadi ya, itu sih yang dijadiin tujuan. Itu menurut aku ya, I think untuk konsistensi. Itu yang selama ini sejauh ini membantu aku sampai sekarang. Kayak gitu. Semoga menjawab, Dina. Makasih Kak Vicky. Oke nih, ada yang nanya lagi nih, pertanyaan kedua, mungkin dijawab sama Kak Vivi ya. Halo Kak Wulan, salam kenal. Ada nggak tutorial untuk menghubungkan website Desti dengan Google dan Facebook Pixel untuk layanan iklan pilihan kita? Oke, kalau tutorial sendiri sebenarnya kalau udah punya Desti, tinggal masuk ke dashboard yang analytics, terus nanti di sana itu ada link untuk how to connect gimana caranya menghubungkan FB Pixel-nya ke Desti sendiri. Jadi bisa dibaca di link itu. Kalau misalnya masih kurang jelas juga bisa langsung hubungin ke CS kita. Ntar pasti dipandu kok gimana caranya. Kayak gitu. Oke, terjawab ya Kak Wulan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Aulia. Halo Kak. Kak, kalau produk yang dijual lebih dari satu, itu baiknya satu akun Instagram atau dibedain ya Kak? Ini ke aku ya, betul ya? Betul-betul Oke, Kak. ya salam kenal Aulia. Ya, jadi kalau untuk produknya kan lebih dari satu. Kembali lagi tergantung produknya apakah beda target market atau enggak. Kalau beda, better dibedain akunnya. Tapi kalau emang sama, contoh misalnya kamu jual mainan anak, terus kamu juga jualan, contoh misal apa sih yang berhubungan kayak buku anak misalnya. Nah itu kan satu, maksudnya satu target market. Nggak apa-apa satuin akun aja. Cuman kalau beda, target marketnya beda jauh, better dipisahin sih. Karena patokannya gini, satu akun tuh satu niche, satu segmen market. Jangan sampai satu akun tuh banyak kayak gitu, karena nanti bingung bikin kontennya. Gitu sih. Semoga menjawab. Oke, thank you Kak Vicky. Ada pertanyaan lagi nih dari Kristia. Halo Kak, untuk Desti Store cara gabungnya gimana? Nih langsung aja teman-teman, nanti abis ini kita share di chat box cara gabungnya gimana, nanti isi formulir dan kita bakal bantu buatin. Oke, thank you Kak James. Mana ya? Dari Kak Rivaldi, dari Desti Menu ada reseller nggak ya? Kak Vivi, boleh bantu dijawab mungkin? Sorry, dari Desti apa? Desti Menu. Desti Menu, ada reseller nggak? Gitu ya? Ya, betul. Desti Menu sendiri sebenarnya belum officially launch ya, jadi mungkin lebih di... sorry, aku kebalik, sorry. Dari Desti ada menu reseller nggak? Ya, pertanyaannya seperti itu. Untuk sekarang belum ada menu reseller, tapi sebagai reseller gitu bisa menggunakan Desti untuk membuat websitenya sendiri. Kayak gitu. Sekarang belum ada. Oke, thank you Kak Vivi. Ada pertanyaan lagi dari Kak James. Halo Kak James, kalau mau pasang IG Ads lebih efektifnya lewat story atau feed ya Kak Vicky? Oke, IG Ads ya. Saran dari aku sih tes aja sih. Aku pribadi sih selalu settingnya sih di story dan di feed gitu. Nah, cuman kan sekarang kan ada sedikit perubahan nih di Instagram yang dimana sekarang swipe up jadi klik link gitu ya. Nah itu aku kemarin tuh sempat muter otak tuh ganti semua iklan soalnya khawatirnya aku tuh adalah swipe up hilang dan akhirnya nggak efektif gitu di stories gitu. Cuman kalau misalnya efektif atau enggak, saran dari aku coba aja sih dua-duanya kayak gitu kan tetap sama satu platform juga toh gitu. Dan lagian juga di story-nya juga ditunjukkan ke orang yang random gitu.
kan beda strateginya sama yang story aku sebutin tadi. Itu kan story lebih ke arah organik ya. Kalau story ads kan tetap random tuh kayak gitu. Sama kayak di feed-nya munculnya juga cukup random gitu sesuai target market, kamu nargetinnya gimana di pengaturan ads-nya gitu. Jadi dua-duanya aja, cobain aja, tes aja. Oke, thank you Kak Vicky. Oke, Jawab ya semoga Kak ya. menjawab. Dari Kak Asri nih, halo Kak Asri. Di website Desti bisa nggak menonaktifkan kurir karena produk yang dijual semua sudah gratis ongkir supaya konsumen nggak bingung. Gimana nih Kak Vivi? Menonaktifkan kurir karena semua produk yang dijual udah gratis ongkir. Kan di Desti Store sendiri ada 3 pilihannya tuh, mau yang pakai JNT, mau yang pakai shipper, atau kurir toko seperti itu. Nah kalau misalnya seumpamanya nggak perlu lagi dikirim barangnya, semuanya dia nonaktifkan, tapi yang kurir toko dinyalain aja, itu adalah buat di fulfill sendiri gitu by the seller kayak gitu. Oke, thank you Kak Vivi. Kak Asri semoga menjawab ya. Dari Kak Dion, halo Kak. Desti bisa bantu SEO juga nggak? Gimana nih Kak Vivi? Untuk SEO sendiri saat ini fullnya sebenarnya lagi dalam pengerjaan, cuman kalau kita udah buat Desti Store, itu misalnya kita cari di Google nama toko kita gitu, toko ABC Desti Store, itu udah muncul sekarang. Oke, baik Kak Vivi, thank you. Oke teman-teman, mungkin di sini teman-teman mau ada yang langsung sharing, open mic atau open cam sama Kak Vivi atau Kak Vicky-nya langsung pengalaman jualan ya di Instagram, boleh langsung konsultasi aja ke Kak Vicky, dan soal Desti Store yang teman-teman mungkin yang baru buka toko di Desti Store bisa langsung tanyain semuanya ke Kak Vivi. Kak, ada yang nanya lagi nih, berapa biaya pakai domain sendiri dari Kak Asri? Kalau domain itu sebenarnya tergantung dari host providernya beli di mana gitu. Jadi misalnya beli di Niaga Hoster, beli di GoDaddy, beli di mana, itu tergantung dari mereka kasih harganya berapa. Kalau udah punya dan beli di mereka, pasang di Desti udah nggak bayar lagi kayak gitu. Jadi tergantung belinya di mana, dan mereka itu kan ada paket-paket ya yang berbeda, mau domainnya doang, mau hosting kayak gitu tuh tergantung sebagai seller pilih yang mana gitu. Jadi range-nya gede banget sih beda-bedanya. Ada yang murah banget belasan ribu gitu per bulan, ada yang sampai ratusan ribu per bulan gitu. Bisa dicek sendiri sih itu. Oke, thank you Kak Vivi. Selanjutnya dari Kak Davi, halo Kak. Halo Kak Davi, mengenai tarif dari penggunaan website Desti kisaran berapa ya? Desti sendiri sekarang semuanya free ya, jadi belum sama sekali nggak ada yang berbayar. Jadi mau pasang desain seperti apapun, mau pakai fitur-fitur yang manapun, semuanya beneran masih free kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Vivi. Oke teman-teman, jangan lupa untuk dapetin materinya dan rekaman sama PPT-nya, langsung aja join ke grup Telegram Desti yang sudah kita share di chat box. Jadi untuk teman-teman yang mau dapat materinya, nanti kita share di sana. Berikut kita share ya. Teman-teman mungkin ada yang mau open mic atau cerita soal bisnisnya di Instagram, bisa langsung sharing nih ke Kak Vicky, mumpung ada Kak Vicky-nya di sini. Tadi yang dari NTB, mungkin mau sharing Kak? Bisnis apa? Gimana Kakak jualan di sosial medianya? Oke, sepertinya udah nggak ada lagi yang mau nanya nih. Oh gimana nih, ada yang nanya lagi? Halo Kak Asri. Kak Vicky gimana ya, kita kelamaan bikin konten? Siasatinnya gimana? Maksudnya kelamaan lama bikin kontennya gitu kah?
Kalau untuk siasatinnya sih, kalau dari aku sendiri, supaya nggak sampai kelamaan gitulah dan habis waktu buat bikin konten, yang pertama itu, pastiin kita set dulu batas waktu. Jadi kan saat kita bikin konten, saat nyari ide tuh kan akhirnya ujung-ujungnya malah scrolling konten-konten lain kayak gitu yang nggak jelas, yang tadinya harus sejam jadi berjam-jam karena kita tersesat gitu scrolling konten-konten yang lain sampai akhirnya nggak dapet-dapet. Nah jadi saran dari aku set dulu batas waktu, misalnya pokoknya dalam sejam konten harus kelar apapun yang terjadi. Itu juga akan mengurangi sifat perfeksionis kayak gitu. Karena biasanya yang kalau kelamaan tuh biasanya yang perfeksionis nih. Nah, habis itu udah set batas waktu. Yang kedua, pastiin kita udah nentuin yang namanya konten pilar. Jadi konten pilar itu intinya tema konten. Ini juga aku bahas lebih lengkap sebenarnya di kelasku. Cuman intinya kalau singkatnya di sini tema konten itu kira-kira konten apa? Aku biasanya selalu limit ketiga dan ini jadi penentu gitu di awal saat kita bikin konten. Pokoknya nanti semua isi konten kita nggak akan pernah ada yang di luar ini gitu. Contoh misalnya kalau tadi konten aku skincare misalnya, nah mungkin pilar kontennya aku mungkin selain tips skincare pastinya hal-hal seputar skincare mungkin aku bisa ngebahas kayak tips-tips buat make up segala macam karena kan target marketku juga orang-orang yang suka sama perawatan atau juga aku bisa ngebahas misalnya self love misalnya atau mencintai diri sendiri segala macam karena kan relate banget tuh sama gadis-gadis kayak gitu. Nah yaudah berarti 3 itu udah aku tentuin dan nanti apapun kedepannya kontenku aku nggak bakal keluar-keluar gitu dari 3 itu juga akan sangat membantu supaya kita nggak kemana-mana saat nyari ide konten. Itu sih, I think nentuin pilar konten dan batasin waktu. Itu so far yang paling tips dari aku. Sama yang ketiga satu lagi itu bikin template. Jadi dari awal bikin dulu template desain. Kalau carousel mungkin kayak begini, single post begini, segala macam itu akan jauh lebih mudah nanti pas bikin konten. Karena tinggal masuk-masukin aja gitu. Itu sih dari aku. Semoga menjawab, Asri. Oke. Sekaligus aku di sini sekaligus mau pamit juga buat teman-teman karena kebetulan udah ada next agenda ini. Jadi thank you buat teman-teman yang udah simak sesi kali ini. Semoga bermanfaat pastinya materinya. Semoga teman-teman di sini juga tetap konsisten semuanya dan semangat kontennya. Oke, makasih Kak Vicky. Oke, Kak teman-teman, Vicky. kita foto bareng dulu yuk sama Kak Vicky, sama Kak Vivi juga, Yuk boleh. yang yang available untuk open cam. Boleh bisa open cam dulu, teman-teman. Oke. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Vivi dan Kak Vivi yang Thank you juga Desti. Thank you Kak Vivi di sini. Thank you Kak Victoria udah share-share ya. Iya, thank you. Thank you semuanya. Have a nice day. Bye-bye.